Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 11 MIPA 5 akan menjelaskan tentang materi ancaman-ancaman terhadap Dipolek Sosbud Hankam dalam bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Dan sebelum itu, perkenalkan saya sendiri, Reski Fitriani, sebagai moderator. Adapun rekan-rekan saya yaitu yang pertama Rizkawati, yang kedua Risma Febrianti, yang ketiga Sahibul Firdaus, yang keempat Sri Afni, dan yang terakhir Reskianti Delvian. Contoh ancaman di bidang politik. Salah satu contoh ancaman di bidang politik ialah korupsi. Nah, korupsi di sini adalah salah satu bentuk ancaman yang berasal dalam negeri sendiri. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia saja masih banyak para pejabat yang memang menyalahgunakan kekuasaannya hanya untuk mencari keuntungan semata dengan cara korupsi. Nah, korupsi yang mereka lakukan sangat merugikan bangsa dan negara. Yang pertama, karena itu ialah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur negara, akan tetapi karena uang itu mereka ambil, tentu saja pembangunan yang ada di Indonesia menjadi terhambat karena dana yang seharusnya dipakai untuk membangun telah diambil oleh pejabat yang seharusnya mengurus. Hal seperti korupsi ini dapat menghambat kemajuan bangsa dan bisa merugikan negara dalam jumlah yang besar. Jadi ancaman di bidang sosial dan budaya ini adalah salah satu hal yang mempengaruhi kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi ada dua macam ancaman di bidang sosial dan budaya. Yang pertama itu ancaman dari dalam negeri. Contohnya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan kita dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jadi kemiskinan ini disebabkan karena kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan. Terus yang kedua, faktor dari atau ancaman dari luar negeri. Contohnya adalah masuknya budaya-budaya barat ke Indonesia. Ini juga dianggap dan dinilai mampu mempengaruhi kedaulatan bangsa Indonesia karena mampu mengubah pola pikir, pola sikap, dan cara berpakaian generasi penerus bangsa. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekali orang-orang yang berpakaian seperti orang barat. Contoh ancaman di bidang ekonomi yaitu terorisme. Terorisme adalah salah satu ancaman yang sangat berbahaya dan juga bisa mengganggu bangsa. Sebenarnya terorisme ini juga banyak berasal dari dalam negeri sendiri. Akan tetapi baru-baru ini yang menjadi populer dan juga mengkhawatirkan negara-negara di dunia ialah kelompok terorisme dari luar negeri yaitu ISIS. Menjelaskan tentang kasus ekonomi. Masalah atau ancaman politik yang berasal dari dalam negeri yang selanjutnya ialah penurun paksa pemerintah di Indonesia sendiri. Pernah ada kasus besar-besaran di mana warga berusaha menurunkan Presiden Soeharto pada masa itu kondisi Indonesia menjadi tidak kondusif dalam berbagai bidang, misalnya ialah bidang ekonomi. Belajar dari pengalaman beberapa tahun silam dapat dibilang kejadian penurun paksa satu pemerintah itu ialah salah satu ancaman politik yang dapat terjadi di dalam negeri. Sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah salah satunya sabotase. Sabotase adalah tindakan merusak dan menghancurkan peralatan, senjata, atau bangunan untuk mencegah keberhasilan musuh atau pesaing. Dari tindakannya, sasaran sabotase mulai dari sebuah rencana, acara, perusahaan, sampai level yang cukup besar seperti sebuah negara. Sabotase erat kaitannya dengan aksi spionase atau memata-matai. Sebelum sabotase dapat dilancarkan, tentu diperlukan perencanaan yang matang agar aksi sabotase dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan efek yang besar. Untuk itu diperlukan informasi yang akurat mengenai sasaran yang akan dihancurkan. Biasanya informasi ini didapatkan dari kegiatan spionase terhadap sasaran, apakah sebuah perusahaan, organisasi, atau sebuah negara. Ciri sabotase itu berencana, dilakukan dengan sengaja, dan berefek besar. Asuransi sabotase adalah jaminan untuk melindungi harta benda dari kerusakan tersebut. Mengenai aturan mainnya, sama seperti asuransi harta benda lainnya. Selanjutnya adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi ini umumnya muncul karena terjadi peristiwa penolakan atau ingin menggantikan ideologi kita, yaitu Pancasila. Contohnya adalah ideologi komunisme. Contohnya itu adalah ideologi komunisme. Contoh lain yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus penembakan oleh KKB di Papua. Hal ini terjadi karena Papua itu menolak pemerintah Indonesia beserta ideologi Pancasila yang kita anut.